alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu ya di suatu pertemuan yang berbahagia ini ya, di sore hari yang berbahagia ini. Insyaallah dalam rangka mempelajari tentang seluk-beluk dari Al-Qur'an ya. Tema kajian pada sore hari ini adalah meraih kemudahan dalam menghafal Al-Qur'an. Ya, bagi kita semuanya mungkin sudah pernah menghafal Al-Qur'an. Ana garansi 100% Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari di sini pasti sudah pernah menghafal Al-Qur'an. Ya. Pasti sudah pernah. Ya, minimal surat-surat pendek. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ya kitab suci kita kan adalah kitab Al-Qur'an. Apakah kita stuck di sana saja ya, di surat-surat pendek saja, ataukah kita harus melangkah lebih lanjut lagi? Ini kan pertanyaan besar ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian ya. Nah, ini pertanyaan besar yang jawabannya kita kembalikan kepada Ibu-ibu, kepada Bapak-bapak sekalian, mau atau enggak? Ya, mau atau enggak kita menambah hafalan kita? Kalau kita mau, pasti harus menempuh langkah-langkah ya, atau step demi step yang harus kita lalui ya, kira-kira demikian. Nah, ataupun mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu memiliki persepsi negatif dahulu sebelum menghafal Al-Qur'an. Misalnya apa? Saya sudah berumur nih. Tentu saja sulit untuk menghafal Al-Qur'an, gitu ya. Atau saya kesibukannya banyak nih. Sangat sulit sekali untuk menghafal Al-Qur'an. Daripada kita mengkambing hitamkan kesulitan-kesulitan ini ya, coba ganti kalimat sulit ini menjadi mudah ya. Jadi bagaimana kita meraih kemudahan dalam menghafal Al-Qur'an ya. Dan insya Allah kajian kali ini diselenggarakan oleh Gema Quran Indonesia ya, yang merupakan sebuah wadah untuk untuk belajar Al-Qur'an ya, dengan tahsin, tajwid ya, tafsir dan tilawahnya ya. Dan Gema Quran Indonesia sendiri ini ya alhamdulillah sudah hampir 1 tahun ya terbentuknya, dan kita ini membuka kelas tahsin, tajwid ya. Ana mau lihat PDF-nya dulu ya. Ya, sebelum kita masuk nih Bu ya, kita kenalan dulu apa tuh Gema Quran Indonesia. Nah, kita kenalan dulu nih. Apa sih Gema Quran Indonesia itu atau GEKI itu ya? Nah, kan acara ini diselenggarakan oleh GEKI nih. Ya, kalau kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kita kenalan dulu deh. Oke. Afwan, suara Ana tuh mantul nggak? Enggak Ustaz, jelas. Jelas ya. Nah, bismillah. Nah, ya, Gema Quran Indonesia merupakan suatu lembaga Al-Qur'an ya, yang fokusnya kepada Al-Qur'an. Dan fokus kami di sini adalah 5T Bu ya. 5T dari Ibu Bapak, ada tahsin, tajwid, tahfidz, tafsir dan tadabbur. Kelima T ini merupakan komponen-komponen bagaimana kita mendekatkan diri kepada Al-Qur'an. Kira-kira gitu. Dan alhamdulillah kemarin ya kita sudah membuka kelas tentang tahsin juz ammah. Ya, ini kelas utamanya nih, kelas intinya ada tahsin juz ammah. Nah, tahsin juz ammah ini, tahsin itu kan memperbaiki ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, di sini ada 5 pertemuan. Ya. Dalam 5 pertemuan ini kita bagaimana mempraktekkan ilmu-ilmu atau kaidah-kaidah tajwid dasar ya dalam prakteknya di juz ammah. Jadi kita langsung praktek juz ammah atau juz 30 ya. Kita langsung praktek di juz 30, 5 kali pertemuan 2 pekan. Ya. Nah, kemudian akan dilakukan klasifikasi untuk program selanjutnya. Apa saja program selanjutnya? Ada 3 anak dari program juz ammah tadi ya. Ketika sudah terpetakan, ibu-ibu atau bapak-bapak, saudara-saudari bisa memilih nantinya ya, kalau ingin lanjut apakah mau tajwid detail
Ya, jadi kita mempelajari kan kalau juz amma itu masih tajwid yang dasar. Ya, di sini kita tajwid yang detail. Ya, kalau saat klasifikasi berlangsung, bapak-bapak, ibu-ibu atau saudara-saudari sudah terkelompokkan, terkategorisasikan menjadi kelompok yang sudah dapat menerima pelajaran tajwid detail. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak akan dimasukkan ke kelas tajwid detail. Ya, ataupun nanti juga ada hafalan juz amma bagi yang berminat. Nah, ataupun kalau yang dirasa masih yang masih kurang dalam artian tentang praktek tajwidnya, ya disarankan untuk mengikuti kelas perbaikan bacaan atau Iqra, ya. Ini ada program intensif 5 kali dalam 2 pekan. Dan ini adalah program-program yang alhamdulillah Gema Quran Indonesia jalankan, ya, sudah hampir 1 tahun ini. Nanti insya Allah apabila ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian berminat, bisa hubungi ke panitia ya untuk detail dan tata laksananya. Oke, terima kasih banyak. Kita langsung masuk saja ke materi. Nah, tadi kan sudah Ana jelaskan ya tentang pemicu. Kenapa sih persepsi kita soal Al-Quran itu selalu sulit? Ya, kendala. Yang ditanya kendala dulu, Bu. Benar nggak? Misal, ayo kita mulai menghafal Al-Quran. 1001 pertanyaan muncul dalam hati. Dan kebanyakan pertanyaan itu seputar kendala. Waduh, gimana nanti ya? Saya kan masih sibuk ini, saya kan masih sibuk itu. Nah, ini namanya sugesti-sugesti negatif yang ibu, bapak-bapak harus hilangkan. Ya, karena di sini Al-Quran ini dipermudah sebetulnya. Ya, maka dari itu Ana ingin merubah persepsi mindset ibu-ibu, bapak-bapak sekalian untuk bahwasanya menghafal Al-Quran itu mudah loh, ya, tidak sesulit yang dibayangkan. Nah, bismillah. Pada hakikatnya Al-Quran memang dipermudah nih. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yakin akan janji Allah. Kita semua yakin, percaya akan janji Allah. Allah sendiri yang mengucapkannya. Allah sendiri yang berfirman di dalam surah Al-Qamar. Ya, Al-Qamar tak tanggung-tanggung. Allah ulang 5 kali. Ya, Allah ulang 5 kali para jamaah sekalian. Dalam surat Al-Qamar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Di ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40 Allah ulang-ulang terus. Ini mirip-mirip seperti surat Ar-Rahman ya. Apa ayatnya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang diulang-ulang terus di dalam surah Ar-Rahman. Allah bukannya tanpa sebab mengulang-ulang ini, ya. Diulang-ulang ini untuk tasdid, ya, atau penekanan dari Allah bahwasannya ayat yang sedang diulang ini memang mengandung makna-makna yang tersendiri yang harus kita hikmahkan sebagai ternyata Allah menitik beratkan di sini. Apa yang diulang? Walaqad yassarnal Qur'an. Nah, kita penggal menjadi 2 nih ya. Ya, kita penggal menjadi 2. Yang pertama adalah walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Apa artinya? Walaqad, sungguh pasti, ya. Kalau kita yang mengerti paham bahasa Arab, qad saja sudah sungguh. La saja laqad itu sudah konkret, ya. Apalagi walaqad, ini berarti janji Allah yang pasti Allah akan berikan kepada hambanya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Allah sudah pasti yassarna, ya. Kami sudah pasti yassarna, memudahkan. Memudahkan apa? Al-Qur'an. Sudah pasti Al-Qur'an itu dimudahkan. Dzikri itu apa? Sebagai peringatan. Peringatan kata dasarnya apa? Ingat. Kalau kata ingat dikembangkan akan menjadi bisa banyak ya, bisa diingat, bisa mengingat. Ya. Artinya apa? Maknanya apa? Makna yang tersirat dari penggalan pertama ini adalah Al-Quran ini Allah permudah untuk diingat. Ya, untuk diingat. Maksudnya apa? Untuk dihafal. Al-Quran ini Allah sengaja permudah untuk dihafal. Nah, Allah bertanya di penggalan selanjutnya, Fahal mim muddakir? Kenapa kamu nggak mau menghafal? Kenapa kamu nggak mau belajar? Kenapa kamu nggak mau mempelajari Al-Qurannya? Sungguh, kita yang sering ya 5 kali Allah sindir loh. Ya di Al-Qur'an 5 kali Allah sebutkan ayat 17, 22, 32 dan ayat 40 surat Al-Qamar, nanti Ibu Bapak-bapak bisa cek semuanya. Ya, Allah sindir nih. Fahal mim muddakir. Lantas kenapa nggak mau pelajarin tuh Al-Qur'an?
Ya, padahal Al-Quran itu sejatinya sudah Allah permudah. Nah, bagaimana ya? Pikiran kita sudah terbuka ya, bahwasanya Al-Quran itu memang mudah. Pada hakikatnya itu memang mudah. Tapi fahal mimuddakir. Mau enggak? Gitu ya. Allah sudah mudah ini jalannya. Tapi mau enggak? Kira-kira begitu. Kan kadang-kadang orang begitu ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Udah dikasih yang mudah, maunya yang sulit. Udah dipermudah, nggak mau gitu kan. Nah, banyak alasan ya. Manusia itu memang banyak alasan. Innal insana khuliqa halu'an ya. Banyak mengeluh, banyak maunya. Kira-kira begitu. Nah, kalau kita sudah terbentuk pola pikir ingin menjadi hafidz Quran atau minimal ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran, sekarang kita harus tahu dulu. Yakin nih kita mau menjadi hafidz Quran. Apa saja sih keutamaan menjadi seorang penghafal Quran atau menjadi seorang hafidz Quran? Ya. Banyak sebetulnya keutamaannya ya. Mungkin kita kalau mau bikin kajian sendiri tentang menjadi hafidz Quran ini bisa seharian penuh ya. Nah, ini saya mengangkat 6 poin ya. Saya mengangkat 6 poin di sini. Yang pertama, kenapa kita mau menjadi hafidz Quran? Yang pertama adalah kita akan menjadi sebaik-baik manusia. Ya, baik-baik manusia. Yang kedua, kita akan diangkat derajatnya. Yang ketiga, kita akan mendapat syafaat di hari kiamat. Kemudian kita akan menjadi keluarga Allah yang berada di dunia. Kemudian diberikan mahkota untuk kedua orang tua kita. Yang terakhir ada panen pahala. Semuanya berlandaskan dalil ya. Anda tidak berkata mengada-ngada ya, karena kita sebagai umat Islam harus bersumber dari dalil. Ya, harus ada dalilnya apapun yang kita katakan. Oke, yang pertama sebaik-baik manusia. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah. Kalau kita sudah menghafal Quran, ya berarti secara tidak langsung kita belajar Al-Quran. Kalau kita sudah belajar Al-Quran, kita akan dicap oleh Allah sebagai orang yang paling baik. Masya Allah kan? Kita akan menjadi orang yang paling baik. Apalagi kita wa'allamahu mengajarkannya. Ketika sudah dapat ilmunya, kita sebarkan ke orang lain. Kita sebarkan ke teman-teman kita. Begini loh caranya menghafal Quran. Enaknya begini, tahu cara menghafal Al-Quran? Nah, kita mengajarkannya. Nah, ini kita akan menjadi sebaik-baiknya orang. Ini yang pertama, kita akan menjadi orang yang paling baik versi Allah, bukan versi makhluk, ya, versi Allah di muka bumi ini. Nah, yang kedua, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan ya dari muttafaqun alaih. Apa itu muttafaqun alaih? Muttafaqun alaih ini para ulama hadis sudah menemukan kesepakatannya, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, muttafaqun alaih. Makanya kita semua kalau ada yang berkata muttafaqun alaih itu sudah pasti Bukhari dan Muslim. Gitu ya. Apa bunyi hadisnya? Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran dan Allah juga akan merendahkan sebagian lainnya juga dengan Al-Quran. Ya. Bisa dipahami? Allah akan mengangkat derajat suatu kaum, bukan perorangan saja, Bu. Pak, ya. Suatu kaum. Jadi apabila suatu kaum, ya kita sepakat ya, mempelajari ilmu tajwid hukumnya apa? Fardu kifayah. Maksudnya apa fardu kifayah? Keterwakilan. Maksudnya apa keterwakilan ini? Apabila suatu kaum ya pada suatu katakanlah suatu komplek atau katakanlah suatu elemen masyarakat sudah ada yang pelajari tajwid tersebut, maka gugur lagi kewajiban yang lainnya. Begitu. Nah, Allah juga akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an. Mau buktinya? Orang-orang yang sudah terbiasa dengan Al-Qur'an pada suatu komunitas, pada suatu kaum, pasti Allah akan angkat derajatnya. Ya, ini sudah bisa dibuktikan. Bagaimana caranya? Kalau banyak pendakwah ataupun Al-Quran banyak tersebar, ini pasti akan menurunkan angka kriminalitas. Ya, ini sudah banyak pembuktiannya. Maksudnya apa? Kalau orang dekat dengan Al-Quran, dia pasti akan dekat dengan Rabb, dengan Allah Ta'ala.
Dan ketika dia mengimplementasikan atau mempraktekkan Al-Quran di dalam kehidupan keseharian mereka, ya, nilai-nilai Al-Quran itu tentu akan dipraktekkan ke dalam kehidupannya. Ya, sehingga kaum di sana itu pada sejahtera orang-orang. Setuju ya? Dalam hal ini kita semua akan setuju. Allah akan mengangkat derajat. Nah, dan merendahkan sebagian lainnya juga dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Di Al-Quran itu kan isinya adalah pembuktian, bayyinah, furqan, pembeda. Pembeda apa? Antara hak dan batil, antara yang benar dan yang salah. Allah akan menggamblangkan secara jelas yang mana yang benar, yang mana yang salah dengan Al-Quran. Maka dari itu, kaum yang jauh dari Al-Quran itu pasti akan Allah hinakan. Entah dengan apa itu, apakah dengan maksiat yang tersebar, apakah dengan kriminalitas yang tinggi, dan lain sebagainya. Kira-kira demikian ya. Jadi kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Secara perorangan, secara individu, maupun secara keseluruhan. Ini adalah efek positif dari menghafal Al-Quran. Yang ketiga, ya, diberikan syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat ini merupakan pertolongan Allah. Pertolongan Allah ya di hari kiamat atau di di akhirat nanti. Ya, jadi kita nanti ada yang kelebihan, ada yang kekurangan pahala dong. Ya, nanti di akhirat akan ada peristiwa seperti itu. Di akhirat nanti salah satu faktor selain amal solih yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita masuk ke dalam surga atau neraka adalah faktor syafaat. Ya, faktor syafaat juga diperhitungkan. Nah, kalau kita memiliki tabungan syafaat yang besar, syafaat itu nanti akan menaikkan derajat kita di surga nanti. Ya, syafaat itu akan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti. Inilah fungsi dari syafaat. Ya. Ada banyak yang bisa memberikan kita syafaat. Bersalawat kepada Nabi akan memberikan syafaat. Nah, salah satunya adalah selain bersalawat adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Ada sebuah hadis, Iqra'ul Quran, bacalah kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran itu nanti akan datang ke kita nih, Pak. Ya, Al-Quran akan datang ke kita di hari kiamat nanti memberikan syafaat kepada kita. Masya Allah. Al-Quran itu banyak. Ya. Bahkan ada sebuah hadis ya, minal Qur'ani 30 ayat. Di Al-Quran ini ada satu surat yang isinya 30 ayat. Syafa'atu lirajulin hatta ghufiralah. Ke-30 ayat ini bisa memberikan syafaat kepada seorang laki-laki hingga diampuni seluruh dosanya. Wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, surat itu apa? Surat Al-Mulk. Kita hafal Al-Mulk saja sudah Allah janjikan syafaat berupa penghapusan dosa, apalagi kita hafal semua Al-Quran. Gitu ya, pemahamannya seperti itu. Hafal Al-Mulk yang notabene cuma 30 ayat, Allah sudah menjanjikan dosa kita terhapus karena syafaat power atau kekuatan dari Al-Mulk tersebut. Bagaimana kalau syafaat ini datang dari seluruh surat di Al-Quran? Ya, tidak bisa kita bayangkan ya. Masya Allah ya. Jadi kita yang merasa masih bermaksiat, sering bermaksiat, hafalkan Al-Quran. Ini insya Allah akan menjadi tabungan syafaat untuk kita nanti di yaumil qiyamah. Dan yang keempat, ya, innalillahi ahlina minan nas. Allah memiliki keluarga dari golongan manusia. Ya, jadi Allah punya keluarga nih, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari. Allah punya keluarga di dunia yang merupakan golongan manusia. Loh siapa? Manhum ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Siapa keluarga Allah yang ada di dunia itu, yang ada di kalangan manusia? Rasulullah menjawab, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Ya. Ahli Quran, para penghafal Al-Quran, ya, mereka lah keluarga Allah dan hamba-hamba pilihannya. Ya, jadi kalau kita mau menjadi keluarga Allah, orang dalam nih Pak. Ya, orang dalamnya Allah, Masya Allah. Kalau kita mau masuk perusahaan, ya, orang dalam, koneksi orang dalam langsung masuk. Ya. Ini bagaimana kalau orang dalam surganya ini adalah Allah Rabbul Izzati wal Jalal, Tuhan semesta alam. Ya, orang dalamnya langsung Allah, kita menjadi keluarga Allah.
Apa dampaknya? Insya Allah doa kita akan dikabulkan. Ya, doa kita dikabulkan, apa yang kita minta Allah penuhi, apa yang kita mau maka Allah perkenankan. Masya Allah, ya, kita akan menjadi keluarga Allah. Ya, apakah kita tidak tersentuh? Apakah kita tidak terenyuh? Tentu saja kita pasti tersentuh karena kita menjadi keluarganya Allah yang berada di bumi. Kira-kira begitu. Dan yang kelima, nah ini ya, yang kelima, ini juga menjadi motivasi dari anak pribadi ya. Dari anak pribadi ini motivasi anak kenapa ingin menghafal Al-Quran. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sebenarnya hadis ini dhaif. Ya, tapi ada syawahid, ada penguatnya dari hadis lain sehingga derajatnya naik menjadi hasan. Ya, menjadi hasan. Ya, hadis ini berbunyi man qara al-Qur'ana wa amila bima fi, barang siapa yang menghafal Al-Qur'an dan mengamalkan isinya, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Maka nanti orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat. Ya. Di luar jemur tadi. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya anak, tolong yang pertama dilakukan bukannya bagaimana pendidikannya, bukannya bagaimana nanti dia kuliah tinggi-tinggi, bukan. Tapi prioritaskan bagaimana nanti ia akan menjadi seorang penghafal Al-Quran. Karena apa? Ulbisa walidahu tajan. Nanti kita semua ya orang tua yang menghasilkan anak-anak penghafal Al-Quran akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat nanti. Masya Allah. Ini kan kebanggaan Pak. Ya, kebanggaan di hari kiamat nanti. Akan dipakaikan mahkota. Sangat mulia tentunya. Dan yang keenam, yang terakhir, panen pahala. Ya, kita kalau menjadi penghafal Quran itu kita panen pahala Pak. Kenapa bisa panen pahala? Man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca suatu huruf ya dari Al-Qur'an, maka baginya kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun. Kita tidak bilang alif lam mim itu satu huruf. Enggak. Ya. Tapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi alif lam mim ini ada tiga huruf. Berarti 3 kali 10, 30 kebaikan. Ini baru alif lam mim. Baru alif lam mim saja kita sudah mendapat 30 kebaikan. 30 pahala, Masya Allah. Kita kalau menyingkirkan duri di jalanan, itu baru dapat 1. Kita kalau membantu teman membelikan sesuatu, kita dapat 1 pahala. Ini alif lam mim saja sudah 30 pahala, Masya Allah. Belum lagi kalau dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu sudah berapa pahala, Masya Allah. Belum lagi kalau kita hafal 1 halaman. Belum lagi kalau kita hafal 1 Al-Quran. Masya Allah. 30 juz kita hafal. Berapa banyak pahala yang bisa kita panen. Ya, Insya Allah ini menjadi tabungan kita. Ya, tabungan kita. Tapi jangan senang dulu ya. Nanti anak akan memaparkan kendala-kendala yang biasa diterima oleh para penghafal Al-Quran. Ya. Nah ini singkatnya, kenapa kita harus benar-benar menghafal Al-Quran atau menjadi hafidz Al-Quran. Nah, kemudian tentunya kita kalau bertekad dari sekarang untuk menjadi penghafal Al-Quran, ya tentunya kita harus bersiap-siap. Ya, karena persiapan ini Allah memang secara umum Allah perintahkan untuk bersiap-siap. Ya. Seperti banyak dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah ya surat Ali Imran yang terakhir kita diperintahkan untuk bersiap siaga. Dalam surat Al-Anfal wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Bersiap-siap. Jadi apapun itu ya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersiap-siap. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bersiap-siap. Nah, bagaimana persiapan sebelum kita mulai menghafal Al-Quran? Jangan jadikan, ini dulu Pak, ya. Jangan jadikan menghafal Quran itu kita harus 30 juz, begitu. Jangan. Kita tuh bertahap. Ya, kita itu semuanya bertahap. Ya, nggak ada yang bisa instan. Jadi kita bertahap dulu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu surat-surat pendeknya sudah, ya surat-surat pendeknya, maka pelan-pelan naik menjadi surat yang agak panjang, misalnya Pak Al-Ghasyiyah, Al-A'la, ya. Kalau Al-Ghasyiyah sudah bisa dan lain sebagainya, naik ke surat An-Naba gitu ya. Ataupun hafalannya acak-acak nih, juz 30, ya sudah mulai saja dari An-Naba gitu.
dan pasangkan target. Ya, Pak, berikan target. Karena apa? Kalau nggak ada targetnya, kita seperti orang yang nggak tahu jalan, nggak tahu arah. Ya, kalau kita pergi keluar naik motor, nggak tahu arah, ya mau kemana kita? Keliling-keliling aja, nggak jelas. Ya, kecuali kita pasang target. Misal kita mau jalan-jalan ke Tanah Abang, misalnya, kita sudah jelas tujuannya ke Tanah Abang. Ya, jadi nggak mungkin kita mampir ke Senen, kita mampir ke Palmerah, nggak mungkin, ya, karena itu sudah ada targetnya. Nah, pasangkan target awal dulu, ya, dan kemudian setelah target awal itu sudah dipasang, ya, luruskan niat kita. Niat kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu niat primernya. Ya, niat primer, ya, niat utama, niat pokok kita menghafal Al-Qur'an adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah. Ya. Abaikan dahulu keutamaan-keutamaan yang lain, ya. Itu niat sekundernya. Paham ya? Niat primernya kita ikhlaskan dulu niat kita kepada Allah dan kemudian baru, ya. Niat yang lainnya itu adalah untuk mendapatkan syafaat, ya, dipakaikan mahkota dan lain sebagainya. Yang pertama, pembekalan ilmu tajwid. Apa itu tajwid, ya? Sebenarnya tajwid ini kan ilmu untuk belajar Al-Qur'an, ya, ilmu untuk mempelajari tata cara membaca Al-Qur'an. Dan tajwid itu wajib loh. Tajwid itu wajib kalau kita ingin membaca Al-Qur'an. Ya. Ini dikatakan oleh Imam Ibnul Jazari. Beliau berkata dalam kitabnya Mandhumah Jazariyah, wal akhdhu bitajwidi hatmul lazimu, man lam yusahhihil Qur'ana athimu, ya. Membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu wajib, gitu ya. Man lam yusahhihil Qur'ana athimu, barang siapa yang sengaja udah tahu nih, udah tahu ilmu tajwidnya, tapi dia nggak mau membaca dengan tajwid, athimu, maka dia berdosa. Kenapa? Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Karena Al-Qur'an itu diturunkan sepaket dengan tajwidnya. Malaikat Jibril mentalakikan itu membacakannya, membacakan kepada Nabi Muhammad, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu menggunakan tajwid. Jadi Al-Qur'an itu turun sudah sepaket dengan tajwidnya. Ya, hendaknya kita membekali ilmu tajwidnya dulu sebelum start menghafal Al-Qur'an. Timbul pertanyaan, apakah kalau kita tajwidnya belum benar nggak boleh menghafal Al-Qur'an? Oh, jawabannya gimana? Tentu saja boleh, ya, tentu saja boleh, ya. Akan tetapi disambil untuk belajar ilmu tajwid. Ya, nanti ada metodenya. Ya, nanti Ana akan menjelaskan metodenya. Dan yang kedua adalah manajemen waktu. Ya, manajemen waktu. Manajemen waktu itu penting, ya, sebelum kita menghafal Al-Qur'an. Kemudian manajemen waktu ini nanti Ana akan jelaskan rincinya, ya. Kemudian metode menghafal. Kenali metode menghafal yang cocok untuk kita. Secara umum ada dua, ya. Kita lebih cocok itu mendengarkan atau membaca. Kan ada orang yang lebih cocok ketika mendengarkan seseorang berbicara, kita langsung hafal. Ada orang yang seperti itu. Ada orang yang tidak mendengarkan, melainkan membaca teksnya. Secara textbook, dibaca, lalu kemudian akan hafal. Ya, ini namanya metode menghafal. Nah, kemudian hasil dan progres. Maksudnya apa? Menghafal Al-Qur'an itu harus ada hasilnya dan juga harus ada progresnya. Apa itu hasil? Hasil itu adalah merupakan serangkaian hasil dari proses yang telah dilaksanakan. Prosesnya namanya apa? Menghafal. Hasilnya adalah hafalan. Ya, jadi hasil dari menghafal kita berupa hafalan. Gitu ya. Jadi kita harus siapin bagaimana untuk memonitor hasil kita dan progres kita. Dengan apa caranya? Nanti kita akan rincikan. Dan kemudian persiapan menghafal Quran yang kita semua perlu ketahui adalah murajaah. Apa itu murajaah? Murajaah adalah mengulang-ulang kembali hafalan kita. Ya, murajaah merupakan parameter yang penting dalam menghafal Al-Quran. Nah, sebelum kita menjelaskan yang tadi, kita jelasin dulu ya. Nah, ini ada tips dan triknya nih. Nah, tips dan trik untuk agar kita dapat menghafal Al-Quran dengan mudah, ya, sesuai judul yang kita sedang bahas, ya. Yang pertama adalah kenali metode menghafal yang tepat. Ya, kenali metode menghafal yang tepat. Kita bisa monitoring nih,
Ya, kita bisa memantau. Kita coba dulu. Coba menghafal dulu 1 surat, 2 surat. Ya, bagaimana metode yang cocoknya? Kemudian kenali waktu-waktu menghafal yang tepat. Kemudian yang ketiga, memaksa diri untuk murojaah. Dan yang keempat, berteman dengan sesama penghafal Al-Quran. Nah, kita masuk ke metode menghafal dulu. Ya, secara umum, tadi Ana sudah menyebutkan ya, metode menghafal secara umum itu ada 2. Paling tidak ada 2. Ya, silakan yang punya metode lain. Yang pertama adalah dia itu orangnya auditorik. Ya. Atau orangnya itu biasa menyimak. Dia akan kuat apabila disebutkan sesuatu kata ya, dia akan hafal. Ini namanya tipe orang yang auditory. Ada juga tipe orang yang visual. Nah, sebetulnya ada tipe ketiga, yaitu audiovisual ya, atau kinestetis. Ya, dia jadi cepat dengan mendengar, cepat dengan membaca juga. Ya. Tapi itu langka orang-orang seperti itu ya. Nah, itu Masya Allah kadang-kadang ya, cepat dia menghafalnya. Nah, tapi kalau kita membagi secara umum, hanya 2 ya, auditori dan visual saja. Nah, kalau kita kenalan dulu nih. Pertama, Ana sarankan kepada kita semua, kepada antum semua, coba dulu dengarkan. Ya, sambil mencari-cari waktu yang tepat, coba dengarkan dulu. Jangan yang target yang berat-berat dulu. Ana ingin menghafal Al-Kahfi dalam waktu sebulan. Keberatan, Pak. Ya. Ana ingin hafalin Al-Baqarah. Lebih berat lagi. Jangan. Mulai dari juz 30 dulu. Mulai dari An-Naba dulu. Dan otak antum akan lebih menghargai yang sistematis. Ya. Ini ya. Ana ingin jelaskan untuk antum. Otak kita manusia ini lebih menghargai sesuatu yang dilakukan secara sistematis atau berurut. Misal kita cuma punya hafalan sampai Al-Bayyinah nih. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Cuma sampai Al-Bayyinah doang. Ya. Nanti lanjutnya gimana kalau kita mulai mau menghafal? Sedangkan ayat-ayat lain misalnya Az-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah masih kebalik-balik. Udah, nggak usah. Lupakan itu dulu, mulai lembaran baru yang lebih sistematis. Itu otak antum akan lebih fresh, akan lebih persiapan lagi, dan otak antum akan menghargai sistematika yang antum buat tersebut. Jadinya saran Ana apa? Mulai dari An-Naba. Ya. Apapun hafalan antum, bagaimana kuatnya antum menghafal, bagaimana lemahnya hafalan antum, silakan mulai dari yang sistematis. Mulai dari An-Naba dulu ke bawah. Ya, hargai yang sistematis dulu. Kalau kita sudah punya hafalan banyak tapi masih lupa-lupaan, gimana nih? Kita mau murojaah dulu atau sistematis dulu? Ya, singkatnya adalah sistematis dulu. Kan kita mau menghafal, kita bukan mau murojaah. Karena murojaah itu tanggung jawab. Kalau antum sudah pernah hafal surat apa misal? Katakanlah surat At-Talaq atau surat At-Tahrim atau surat An-Najm, surat-surat yang susah lah. Atau surat-surat yang di atas juz 30. Antum sudah pernah hafal. Itu dulu 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Tapi sekarang sudah hilang-hilangan hafalannya. Gimana Ustadz? Ana mau mulai baru atau murojaah dulu yang ada? Mulai baru. Itu saran dari Ana. Mulai yang sistematis dan bikin itu serapi mungkin. Mulai baru. Karena apa? Kalau antum murojaah itu dulu, ini fakta. Nanti stuck di situ lagi. Ketika ketemu murojaah yang susah, ya malas lagi. Nanti hilang lagi hafalannya, nyoba lagi begitu, hilang lagi. Maka dari itu, tutup lembaran lama, mulai dengan lembaran baru yang lebih sistematis. Ya, kalau antum sudah pernah menghafal 5 juz, ya, juz 25 sampai juz 30 katakan, ya berarti antum mulai dari juz 25 lagi, ya, juz 26 ya. Juz 26 sampai 30, mulainya dari juz 26 lagi. Gitu ya, sistematis dulu. Nah, otak kita akan lebih menghargai yang sistematis. Nah, kemudian kembali ke materi kita. Auditori atau mendengar. Persiapkan qori yang cocok untuk bacaan antum. Cocoknya sama qori siapa nih? Apakah Misari Rasyid ya? Ataukah banyak ya qori-qori internasional, qori-qori nasional ya? Kalau kita cocok pakai. Ya, kalau nggak cocok tinggalkan aja. Karena akan mengganggu hafalan kita. Ana bukannya merendahkan yang lain, meninggikan yang lain, enggak ya. Tapi kita main cocok-cocokan aja. Gitu ya. Kita main cocok-cocokan aja.
Nah, tapi dengan catatan, kalau kita sudah cocok dengan satu qori ini, ya satu qori ini, udah jangan yang lain, itu saja. Kita cocok sama Misari Rashid, itu saja kita pakai terus. Kita cocok sama Said Al-Ghamidi, pakai itu terus. Ya, kita cocok sama qori nasional, Muzammil Hasballah misalnya. Ya, atau Ustadz Abu Usama Syamsul Hadi misalnya. Pakai itu terus. Jangan ganti. Ya, jangan ganti. Nah, kalau diganti, Ana sudah pernah nyoba, Pak. Ya, ini pengalaman ya. Pengalaman Ana menghafal Al-Isra. Ana sebetulnya lebih cenderung ke visual. Ya, lebih cenderung ke visual, bukan auditori. Tapi pengalaman Ana menghafal Al-Isra, ini Ana dengerin. Dengerin Misari Rashid. Dengerin Misari Rashid. Padahal, qori yang Ana pakai bukan beliau. Ya. Itu ketika Ana jadi imam, membaca surat Al-Isra, menggunakan nada Ana pribadi yang notabene bukan nada si Misari Rashid, hancur, Pak. Bacanya hancur. Bacanya hancur. Kenapa hancur? Kita bingung. Hafalan kita pakai suaranya Misari Rashid. Tapi nada kita bukan nada Misari Rashid. Pakai nada Al-Ghamidi misalnya. Hancur, Pak. Di situ saling bertolak belakang. Ya, saling bertolak belakang. Nah, dengan nada saja begitu, apalagi dengan musik loh. Ya, apalagi dengan musik. Dengan sesama nada, beda qori aja sudah menimbulkan konflik yang segitu, ya. Apalagi sesama dengan musik gitu ya. Kan sekarang ada nih ya. Dewasa ini ada yang membenturkan Al-Qur'an dengan musik. Ya, maksudnya Al-Qur'an dan musik bisa kok disatukan? Enggak, menurut Ana enggak bisa, ya. Beda nada qori aja nggak bisa apalagi mau musik, gitu ya. Nah, konsisten tadi ya. Kalau ada satu qori yang itu aja, yang itu aja. Jangan ganti-ganti. Nah, kemudian metode visual. Nah, nanti kita akan kupas nih metode visual. Ya, ini yang Anda pakai. Yang pertama, bagi halaman menjadi 2 bagian. Halaman ya, halaman bukan lembar ya. Ini antum ini harus ini dulu nih, harus dilurusin ya. Anak kira sih antum sudah pada tahu bedanya halaman dengan lembar ya. Nah, kalau lembar itu 2 halaman berarti. Kalau satu lembar itu 2 halaman. 1 daun kalau anak bilangnya. Daun kan ada yang 1, ada yang 2. Sisi 1 ada sisi lainnya. Ya. Nah, bagi halaman bukan lembar. Bagi halaman menjadi 2. Nah, jadi atas dan bawah, bagian 1 dan bagian 2. Kemudian ketika bagian itu sudah terbagi menjadi 1 dan 2, atas dan bawah, bagi lagi bagian 1 menjadi A dan 1B. Kemudian bagian bawah atau bagian 2 bagi lagi menjadi A dan B. Kemudian setelah dibagi-bagi itu, bagaimana caranya? Fokus menghafal bagian 1 sampai benar-benar hafal mati. Kemudian apabila lancar menuju bagian kedua, menuju yang bawah. Nah, di akhir-akhir kalau bagian 2 sudah lancar, ya, kita gabungkan bagian 1 dan bagian 2. Untuk lebih jelasnya, simak ilustrasinya ya. Ini ada ilustrasinya untuk menghafal berdasarkan visual. Nah, ini kita punya 2 sampel nih. Ada surat yang panjang, yang ayatnya panjang-panjang, dan ada ayat yang pendek-pendek. Ayat yang panjang yang mana? Yang kanan ya. Nah, ini surat Al-Baqarah. Nah, ini 1 halaman, Pak. Yang kanan ya, yang kanan. Pandangan kita fokus ke kanan. Ya, wa in kuntum ala safarin. Ya, sampai fangsurna 'alal qaumil kafirin, ini 1 halaman namanya. Nah, coba bagi menjadi 2, Pak. Ya. Bagi menjadi 2. Nah, Ana ingin bagi di sini nih. Nah, gini ya, ini ikut ya. Nah, Ana akan bagi. Ini kita taruhlah ini bagian 1, ini bagian 2. Ini bagian 1, ini bagian 2. Oke ya. Nah, mata kita, pandangan kita, target kita, fokus kita, tujuan kita ke bagian 1 dulu. Nggak usah singgung bagian 2, ini kita coret dulu. Bagian 2, mohon maaf, kita coret dulu. Kita coret dulu, nggak usah liatin bagian 2. Ya, kita fokus ke bagian 1 dulu. Dan bagian 1 kita bagi lagi menjadi A dan B. Nah, kita bagi lagi nih, Pak. Nah, ya kita bagi lagi. Nah, ini ada 2 ayat ya, berarti Anda bagi ayat pertama dan ayat kedua. Yang A dan yang B, gitu ya. Nah, kita bagi lagi. Nah, langkah pertama yang antum harus lakukan adalah ya, dibaca ini semuanya nih. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah, dan seterusnya. Sampai wallahu bima ta'maluna alim. Kalau antum visual nih ya. Kita bicara visual bukan auditori tadi.
Kan Al-Quran itu terdiri dari wakof. Wakof itu tanda berhenti. Ya, hafalkan setiap tanda berhentinya. Contoh, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Lagi, diulang lagi. Atau enggak gini, wa in kuntum ala safarin wa in kuntum ala safarin walam sampai sukun. Ya, itu triknya, sampai sukun. Cari apa? Cari sukun. Ini triknya. Kalau antum nggak menemukan wakof, ya cari sukun. Wakof itu apa? Wakof tanda berhenti ya. Ya, tanda berhenti. Kalau nggak menemukan tanda berhenti, cari sukun. Harus berhenti. Kalau nggak bisa antum. Masa mau ngafalin langsung satu ayat gini? Kan kepanjangan, nggak mungkin. Cari sukun. Oke. Misal, wa in kuntum ala safari walam. Ana mau berhenti di walam. Ana ulang lagi. Wa in kuntum ala safari walam. Wa in kuntum ala safari walam. Wa in kuntum ala safari walam. Stop. Kita tandain. Tajidu katiban farihanum maqbudah. Tajidu katiban farihanum maqbudah. Atau kalau panjangan. Tajidu katiban. Ya, ikhfanya dianggap. Tajidu katiban. Sampai situ. Kemudian digabung nih. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban. Pengalaman anak, insya Allah nggak sampai 5 kali, Pak. Sudah hafal. Diulang sekali, diulang 5 kali, ya, digabung. Gitu ya. Kita fokus ke yang ini dulu. Setelah kita sudah fokus ke yang ini sudah kita hafal, ya. Silakan pindah bergeser ke bagian yang B. Nih, ini ada pesan dari Ana, ayat yang antum sudah hafal jangan khawatir hilang. Karena nggak ada seminggu ini, nggak ada sebulan ya. Hanya dipisahkan oleh beberapa. Nggak masalah, antum lupa lagi, nggak masalah ya. Nah, loncat. Kalau antum sudah hafal yang ini, hafal yang bagian 1, loncat ke bagian 2. Loncat. Jangan stuck di bagian 1 mulu. Ah, belum hafal banget nih. Jangan, loncat aja. Nah, saran dari loncat aja. Kalau antum sudah hafal, ya yang penting hafal ya. Mau belum hafal banget ini baru hafalan sekali kok, ya. Nggak apa-apa belum hafal banget gitu ya. Nah, loncat langsung ke bagian kedua. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini kan gampang nih, kan banyak gitu di Al-Qur'an. Ya, langsung aja sampai wakof gitu ya. Kalau nggak ada sampai sukun. Nah, pokoknya hafalin lagi bagian yang ini ya. Hafalin lagi bagian keduanya. Nah, sudah hafal, baru kita kompilasi antara yang bagian A dan bagian B. Baru kita baca semuanya nih. Cepat, Pak, insya Allah. Cepat sekali. Ya. Daripada antum bingung, antum baca satu ayat. Kayak anak-anak di SMA. Ini pengalaman di SMA Ana dulu. Ya. Disuruh baca Al-Anfal ayat berapa, Ana lupa. Ayat 77 apa 76, Ana lupa. Ayat 76. Itu kan ayatnya panjang. Ya, di SMA Ana dulu. Hafalin orang-orang semuanya, ya. Nah, Anda punya metode sendiri, gitu kan? Jadi dipotong-potong, ya. Jadi antara potongan nanti kita akan gabung, itu jauh lebih efektif menurut Anda ketimbang antum langsung baca segini atau 1 halaman barangkali, ya. Nah, ketika bagian pertama ini kita anggap sudah, meskipun belum hafal-hafal banget, gitu ya. Nah, baru kita lari ke bagian yang kedua ini, bagian yang bawah. Bagaimana caranya? Sama. Bagi lagi jadi 2 lagi. Nah, lihat di sukun. Atau kalau nggak, lihat di tanda wakof. Nih tanda wakof nih, berhenti di sini. Kalau nggak ada tanda wakof, nih kan panjang nih. Cari sukunnya. Ya. Atau enggak cari mad. Tanda panjang. Amanar rasulu bima. Bima kan panjang nih. Nah, cari di sini. Amanar rasulu bima. Amanar rasulu bima. Gitu ya. Kalau sudah hafal amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi. Nah, sampai rabbihi misal. Unzila ilaihi mir rabbihi, unzila ilaihi mir rabbihi, unzila ilaihi mir rabbihi. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi, baru digabung. Ya. Begitu terus sampai bisa bagian ini, ya. Nah, kalau bagian A ini sudah bisa, yang 2A ya, ini kan 1, ini 2 ya. Yang bagian 2A sudah bisa, kita lanjut ke bagian yang B, 2B. Sama metodenya tadi, cari mad atau cari sukun atau cari tanda wakof untuk menghafalnya. Baru kita gabungkan nanti.
Nah, kalau yang B sudah bisa, tinggal digabung bagian A dengan bagian B. Ya. Nah, kalau sudah, ya sudah, kita gabung satu halaman. Gitu ya. Kita gabung satu halaman. Pengalaman Ana, Pak. Ya. Nih, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, pengalaman Ana menghafal itu 5 hari 1 juz, Pak. 5 hari 1 juz. Jadi 1 hari ini 2 lembar. 4 halaman. Mbak Ya. saya menghafal 5 hari 1 juz. Banyak banget. Enggak menghafal 5 hari 1 juz. Ini ada triptiksnya nih. Trips, apa? Ada. Oke ya. Jadi sepekan 1 juz ya. 5 hari 1 juz. Ini kan target. Setiap orang targetnya beda-beda loh. Ya jangan dipukul rata. Yang jelas, alhamdulillah Ana bisa gitu ya. Yang jelas Ana bisa. Insya Allah, Ibu bapak-bapak walaupun targetnya nggak segitu, nggak 1 hari 4 halaman, bisa 1 hari 1 halaman aja. Cukup. 1 hari 1 halaman aja cukup insya Allah. Ya, asalkan kemauannya itu ada ya. Inilah metode yang Ana pakai. Ya, nanti silakan kalau yang lain punya metode lain ya. Nah, ini contoh surat yang makiyah nih, yang pendek-pendek nih. Nah, yang pendek-pendek menurut Ana ya, gampang dihafal, susah diingat. Ya. Beda pendek dan panjang tuh. Kalau panjang, ayatnya panjang nih kayak Al-Baqarah nih. Ini susah dihafal tapi mudah diingat. Ya, susah dihafal, mudah diingat. Tapi kalau suratnya ayatnya pendek-pendek, ini mudah sekali untuk dihafal tapi susah banget untuk diingat. Ya, kadang-kadang ketukar, kolanya banyak nih. Kola, ini kola lagi gitu ya. Nah, jadi ketukar-tukar. Kira-kira gitu. Nah, jadi beda antara menghafal surat pendek dan surat yang ayatnya panjang-panjang. Gitu ya. Tapi metodenya sama. Ya, kita bagi dulu menjadi 2. Ya, dari 2 ini kita bagi lagi menjadi 2 bagian. Ya, nah dari 2 bagian ini baru kita hafalin per ayatnya. Ya. Kalau surat pendek per ayat aja hafalinnya Pak. Misal, ya. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin, ya. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Itu saja dulu, ya. Aidza mitna wa kunna, langsung ya. Jadi hafalinnya per ayat kalau dia suratnya yang ayatnya makiyah atau ayatnya pendek-pendek. Ya, kira-kira itu metode visual yang Anda gunakan ya. Terserah, mungkin ibu-ibu bapak-bapak punya metode lain gitu ya. Misal ada orang yang anak-anak lupa, Yusuf Mansur apa siapa ya? Anak lupa ya. Afwan kalau nggak salah ya. Jadi dia baca dulu 30 kali ini. Nah, dibaca 30 kali, dari atas sampai bawah 30 kali. Nah, nanti baru dihafal. Terserah, kalau itu menurut antum yang paling mudah, terserah. Cuma kalau menurut Ana sudah coba lebih efektif yang tadi, ya, yang dipenggal menjadi 2 bagian. Ya, dari 2 bagian tersebut dipenggal lagi menjadi 2 lagi, kemudian baru kita eksekusi. Ya. Jadi secara tidak langsung 1 halaman terbagi menjadi 4 segmen, 4 bagian. Ya. Secara tidak langsung menjadi 4 bagian, dari bagian 1, 2, 3, dan 4. Ya. Yang pertama kita hafal adalah yang 1 dulu. Setelah 1 kita hafal, baru bergerak ke 2. Setelah 2 sudah hafal, jangan ke 3 dulu, ya. Tapi 1 dan 2 kita gabung, gitu ya. Nah, 1 dan 2 kita sudah kuat, baru hafalkan yang ketiga. Ketiga sudah bisa, hafalkan yang keempat. Kemudian ketiga dan keempat sudah, gabungin 3 dan 4. Nah, finalnya baru kita gabungin semuanya. Ini efektif Pak, insya Allah. Ya, ini efektif untuk menghafal kita. Oke? Nah, ini terkait dengan hafalan tadi. Nah, ini catatan penting Pak. Catatan yang sangat-sangat penting. Nggak boleh kita nggak murojaah. Kita harus murojaah. Ya, kita harus murojaah. Kita harus ulang-ulang lagi apa yang pernah kita hafal. Dan kita harus setorin. Jangan kita hafal sendirian. Ya, ini tantangan sendiri nih, tantangan buat kita nih. Ya. Kalau belum punya teman menghafal, usahakan disetor. Meskipun temannya ini nggak hafal, silakan temannya ngeliat Al-Quran aja. Antum sama anak antum misalnya, ya pengalaman Ana sama Abi Ana. Ana dengan orang tua Ana dengan Abi ya, meskipun Abi belum hafal juznya, tapi Abi itu menggunakan Al-Quran. Menggunakan Al-Quran, Ana setorkan. Nah setelah disetor, dicatat di borang tersendiri, ya di borang murojaah. Bagaimana borangnya? Nih.
Ya. Ini anak bikin borang ya, ini desainnya nih. Desain depannya nih. Ada komitmen anak nih isinya nih. Ya, komitmen anak menjaga hafalan Quran dengan ikhlas, menjauhi segala bentuk pujian, menjauhi perkataan bohong dan lain sebagainya nih ya. Ini ikrar ada ya. Ada hadis, kebanyakan orang munafik di tengah umatku adalah mereka yang niatnya tidak lurus dalam menghafal Quran ya. Dan lain sebagainya, ini covernya ya. Hai diriku Muhammad Syakir Habib. Nah, ini anak buat sendiri. Ini anak inisiatif sendiri ya. Nah, buatlah seperti ini untuk menunjukkan dedikasi antum untuk Al-Qur'an. Jadi kita semangat untuk Al-Qur'an itu sampai membuat seperti ini loh. Gitu ya, sampai membuat pemantau untuk hafalan kita. Nah, ini covernya. Isinya bagaimana? Ini isinya. Ya, ini isinya. Nah, isinya seperti ini. Ini kalau anak ya. Ya, anak isinya seperti ini. Nah, jadi surat. Ya, yang pertama ada surat. Nah, ini tentunya ini anak sudah hafal 30 ya. Karena sudah hafal 30 juz jadi bikinnya seperti ini. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak disesuaikan saja. Misal surat Al-Fatihah. Nah, ini murojaah kita checklist. Nah, kita apa namanya? Seperti inilah ya. Nah, nanti kalau sudah 5 kita seperti ini gitu ya. Seperti itu. Ya. Nah, mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak kan baru mulai menghafal ya. Baru mulai menghafal. Nanti disediakan kolom tanda tangan di sini. Sediakan kolom tanda tangan. TTD misalnya. Ya, TTD. Siapa yang tanda tangan? Yang kita setoran. Ibu-ibu nyetornya ke siapa? Ke anak ibu. Ya udah anak ibu tanda tangan di sini. Ya, yang membuktikan bahwasan ibu sudah nyetor. Otak lebih menghargai yang sistematis seperti ini, Bu, ketimbang nggak dicatat. Ana sudah nyoba kok. Ana nggak mencatat, hilang. Bukan hilang, maksudnya kayak Ana nggak menghargai jadinya. Kalau kita catat, kita jadi beban, jujur. Kita jadi beban. Ya, kalau kita catat, kita jadi beban. Aduh, kita belum hafalan lagi pekan ini, minggu ini libur lagi kosong, gitu kan? Jadi takut kita jadi beban. Ya, makanya harus dicatat. Ya, kan Anda bilang tadi buat sesistematis mungkin. Ya, ribet nggak? Ya memang ribet. Tapi dengan ribet itu kita jadi lebih berat untuk meninggalkannya. Ya, mobil, motor, ya. Motor kalau kita bikin ribet, kita desain. Mobil ya kita desain sedemikian rupa. Kita spuring dan lain sebagainya gitu ya. Kita kasih bumper dan lain sebagainya gitu ya. Dengan mobil yang begitu aja, lebih kita sayang mana? Tentu saja yang sudah ada upaya kita di situ lebih, gitu ya. Kita sudah sering merawat mobil ini, motor ini, mainan ini, laptop kita ya. Kita dandanin, kita kasih program-program, kita install handphone kita dan lain sebagainya, kita rawat. Kita belikan casing dan lain sebagainya, itu lebih kita sayang, Pak. Itu lebih kita sayang dan lebih dapat bondingnya, ikatan apa? Ikatan emosionalnya, ya ikatan emosionalnya akan lebih berasa ketimbang kita hafal ya sudah nggak kita catat, ya sudahlah ribet, gak usah nyatet segala lah. Yang seperti ini nggak kuat, nggak akan lama bertahannya, Pak. Ya, nggak akan lama bertahannya. Dicatat, dibuat sistematis, insya Allah antum akan bertanggung jawab di situ. Jadi lama, ya. Jadi ikatan emosionalnya tuh lama untuk hilangnya. Kalau antum asal saja menghafal, ini mungkin awal-awal berhasil. Pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, sebulan pertama, sebulan kedua berhasil. Nanti kelepasannya kalau antum ada kesibukan lain, udah. Karena nggak dicatat tadi, gitu ya. Jadi ikatan emosional kita dengan Al-Quran itu penting. Dan seberapa besar pengorbanan kita, itu Allah akan lihat. Dan itu menunjukkan kesungguhan kita untuk menghafal Al-Quran. Ya, makanya bikin yang sesimpel mungkin, tapi harus sistematis. Kira-kira demikian. Ya, kita harus totalitas kalau mau menghafal Al-Quran. Oke, kita lanjut. Nah, setorkan sudah ya dicatat. Terapkan tiap sholat. Ya, jadi kita nggak punya waktu murojaah nih misalnya. Tolong tiap sholatnya diterapkan. Khususnya sholat qiyamul lail. 11 rakaat, 5 rakaat, dan lain sebagainya. Dibaca hafalannya. Seperti itu ya. Dan uniknya nih ya. Alhamdulillah Allah mempermudah ya. Para ulama berijtihad bahwasanya ketika kita sholat sunnah khususnya, kita boleh sambil memegang mushaf Al-Quran. Ya, ini ijtihad. Ya. Jadi, kalau lupa kita lihat. Nah, dulu Anda terapkan seperti itu.
Ya, kita baca 1 juz ya di sholat malam kita. Kan 11 rakaat lumayan kan tuh, ya. Nah, pokoknya diterapkan tiap sholat. Jangan nggak pernah antum baca. Hafal wadduha wal laili idza saja. Pekan ini sudah hafal wadduha nih. Nggak dia baca-baca terus. Ya udah, kalau mau lanjut ke surat selanjutnya, mau lanjut ke surat al-lail, ya udah hilang lagi. Ya, nggak ada waktu Ustaz buat murojaah. Bukan nggak ada waktu. Antum sholat 5 kali loh sehari. Bisa kan lagi zuhur baca gitu ya. Tapi kan lupa-lupa. Karena lupa, otak jadi berpikir ada kesalahan di sini yang mesti saya perbaiki. Setelah sholat baru antum lihat lagi. Nah, diterapkan tiap sholat ya. Jangan ada alasan untuk tidak dimurojaah. Oke. Nah, di waktu menghafal. Yang pertama, bagaimana cara memanajemen waktu? Yang pertama, luangkan waktu. Bukan mencari waktu luang ya. Beda antara waktu luang dengan meluangkan waktu. Waktu luang, nggak tahu deh kita yang udah berumah tangga misalnya, atau kerja misalnya, atau kuliah tingkat akhir misalnya. Ada nggak waktu luang? Anak kira nggak ada waktu luang. Nggak ada. Kuliah, tugas, magang, ya misalnya ya, tidur pulang, ya atau refreshing istirahat sebentar main HP. Nggak ada waktu luang, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin yang sibuk sekali nggak punya waktu luang. Jadi mindset kita diubah coba. Pola berpikir kita diubah dari waktu luang menjadi luangkan waktu. Ya, bukannya kita nggak punya waktu luang, tapi kitanya nggak mau meluangkan waktu. Harus diluangkan ya. Kemudian setelah kita sudah bisa meluangkan waktu, kita petakan waktu-waktu terbaik. Gitu ya. Dengan mempertimbangkan karakteristik idealnya. Misalnya nyaman, jauh dari gangguan gitu ya. Kalau Ana dulu apa? Ana dulu ba'da zuhur sampai menjelang asar itu waktu menghafal. Kita ke kamar, mengurung diri, hafal di sana. Nyalain kipas angin, kita hafalin situ. Nah, itu Masya Allah mantap. Kalau Ana mengenang-enang zaman dulu ya. Nah, sudah. Setelah makan siang tuh langsung menghafal. Gitu ya. Atau bisa juga malam. Terserah, yang penting dipetakan kapan antum bisa meluangkan waktu untuk menghafal Al-Quran. Dan usahakan memenuhi ideal, karakteristik ideal bagi antum. Nyamankah, jauh dari kebisingan, jauh dari gangguan, misalnya malam-malam gitu ya. Jauh dari gangguan, misalnya disuruh-suruh apa sama anak, sama istri, atau sama suami gitu ya. Disuruh-suruh apa ya, jauh dari gangguan lah pokoknya. Nah kemudian, waktu menghafal. Sekarang waktu murojaah. Ya. Kalau waktu murojaah baru kita memakai terminologi waktu luang. Kapan saja selama ada waktu luang kita harus murojaah. Ya, jadinya jangan sampai kita termasuk ke dalam hadis ni'matani maqbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada 2 kenikmatan yang manusia banyak tertipu dari kenikmatan tersebut. Apa aja? Yang pertama as-sihhatu, kesehatan. Manusia banyak tertipu dengan kesehatan. Yang kedua apa? Al-faraghu, waktu luang. Manusia banyak tertipu dari waktu luang. Usahakan ubah waktu luang antum menjadi waktu yang produktif, diisi dengan murojaah. Waktu luang kita apa? Ana mau nge-spill waktu luang Ana. Kapan waktu luang Ana? Sebenarnya nggak ada. Ya sebenarnya nggak ada. Apalagi pas saat kuliah-kuliah tingkat akhir nggak ada waktu luang. Jadi kapan anak menyatakan anak punya waktu luang ketika anak lagi naik motor. Ini waktu luang bagi anak. Anak lagi naik motor Bu, ya pulang dari kuliah, mulutnya nyerocos murojaah. Nyerocos apa bahasanya ya? Mulut tuh komat kamit kita murojaah. Gitu ya. Di KRL anak ke kampus naik kereta. Di KRL daripada kita tidur, daripada pakai headset dengerin YouTube gitu ya. Mendingan kita pakai headset, nggak usah setel apapun, baca Al-Quran. Ini waktu luang bagi anak. Meskipun ini bukan waktu luang sebetulnya. Tapi bagaimana kita memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Seperti itu ya, apalagi di tengah kesibukan. Lain halnya dengan orang yang nggak sibuk. Kalau orang yang nggak sibuk, waktu luangnya banyak. Otomatis lebih bisa nih mensiasati bagaimana kapan harus murojaah. Tapi dihisapnya oleh Allah, dipertanggungjawabkannya juga lebih berat lagi ya kalau waktu luangnya banyak. Nah, kira-kira gitu. Kapan saja ada waktu luang, ibu-ibu nih di rumah lagi nyuci piring. Ya, nyuci piring kan kadang banyak tuh, setumpuk. Murojaah amma yatasaalun anin naba'il azim. Nyuci piring sambil nyuci piring. Ya, waktu luang kita harus produktif.
ya di waktu lagi setrika, lagi nyapu. Kalau nggak bisa juga bagaimana? Setel. Yang penting kita dengerin. Ya, setel murotal, putar YouTube. Apa yang ibu sedang hafal? Ibu sedang berusaha menghafal surat Al-Muzammil. Setel. Lagi nyuci piring, taruh di tempat sendok misalnya HP-nya. Sambil nyuci piring, sambil dengerin. Seperti itu caranya. Ya. Artinya jangan sampai kita nggak murojaah. Ya, jangan sampai kita nggak melakukan murojaah. Karena kalau udah lupa, udah Pak. Ya, anak pribadi nih, kalau sudah nggak murojaah, ya kalau udah lupa susah lagi Pak. Ya, susah lagi dikembalikannya. Mesti nunggu Ramadan lagi kadang-kadang ya, supaya bisa kuat lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada sedikit saran dari anak ya, ketika sholat. Nah, ketika sholat antum murojaah. Nah, sholat malam ini enak banget. Ya, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda mungkin ya. Sholat malam itu disaksikan oleh malaikat. Makanya bacaan saat malam tuh syahdu sekali, ya, masya Allah, gitu ya. Ba'da maghrib kan pendek nih waktunya. Maghrib sampai isya kan pendek nih. Kita aktivitas sedikit juga udah azan Pak. Setuju nggak? Habis kita sholat maghrib, aktivitas sedikit udah azan isya. Ya, daripada kita kepotong aktivitasnya, ya sudah hafalin Quran aja, murojaah, gitu ya. Dan ba'da subuh, ya, ba'da subuh juga waktu kita tuh kadang-kadang luang, gitu ya. Itu saran dari Anda. Nah, yang terakhir Anda ingin hal-hal yang harus dihindari nih selama kita menghafal Quran. Ya, yang pertama salah niat. Kita harus bulatkan niat dulu. Kalau ibu, bapak-bapak, saudara-saudari belum membulatkan niat, jangan menghafal Quran. Karena ada sebuah hadis, aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Orang munafik itu dari kalangan umatku, kata Nabi Muhammad, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, adalah qurra'uha. Apa itu qurra'uha? Orang yang salah niat dalam menghafal Al-Quran. Kemudian tidak istiqomah. Maksudnya apa? Anget-anget di awal doang. Ya, di awal doang semangat. Tapi nggak istiqomah. Sama kayak bulan Ramadan nih Pak. Awal-awal terawih di masjid. Musola penuh. Ya, sampai ada yang di luar gelar sejadah. Menjelang pekan-pekan tengah, pekan-pekan akhir, ya sudah musola dan masjidnya kembali sepi. Ya, ini nggak istiqomah namanya. Semangatnya hanya di awal saja. Kalau kita sudah bertekad untuk menghafal Al-Quran, semangatnya harus dijaga. Ya, dengan doa ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya, jangan sampai kita dicondongkan hatinya setelah semangat kita, gitu ya. Kemudian, ini Pak, poin penting nih yang ketiga. Lebih mementingkan ziyadah daripada murojaah. Apa tuh ziyadah? Ziyadah ini nambah hafalan baru. Nambah hafalan baru. Kalau murojaah mengulang hafalan. Ya, ya kalau antum hafalannya belum terlalu kuat, jangan ziyadah dulu. Sudah cukup itu aja dulu. Ya, misal udah ada juz 30 nih. Itu aja dulu dikuatin. Ini kita udah berbicara sistematis ya, udah sistematis. Jangan dulu ke juz 29 sebelum antum sudah murojaah si juz 30-nya. Kemudian memforsir diri itu nggak boleh, berlebihan. La tuharrik bihi lisanaka litajalabi. Surat Al-Qiyamah ya. Janganlah kamu gerakkan lidah dengan cepat untuk cepat-cepat mau menguasai Al-Quran. Jangan. Nggak boleh memforsir diri kita. Begitu ya. Gimana solusinya? Pasang target. Ya, pasang target. Kemudian, sombong dan ujub. Jangan sampai kita menghafal Al-Quran ada sombong atau ada ujubnya sebesar biji terlah. Wallahi, jangan. Ya, sia-sia hafalan antum nanti. Sia-sia ya. Jangan sampai hafalan kita sia-sia. Ya, karena salah niat juga tadi ya. Gitu. Niat antum kan lillahi ta'ala, buat Allah, bukan buat makhluk. Ya. Ya bodoh amat mereka yang udah terkenal dengan Al-Qur'annya. Ini kan qori ini Masya Allah nih. Dalam hati. Ya ini jujur nih. Kadang-kadang kita terbesit seperti itu nih. Para penghafal Al-Quran. Kok dia bisa terkenal, seterkenal itu. Tapi kita kok kagak kan gitu kan. Ya, tapi yang seperti ini mungkin manusiawi. Akan tetapi jangan sampai kita menjadi sombong. Si misalnya qori siapa misalnya? Boim ya, Ibrahim Al-Haq misalnya. Wah tuh si Boim Masya Allah. Ya. Tapi saya juga hafid kok. Saya juga hafid 30 juz. Wah jangan. Itu sudah sombong ya, nggak boleh ya. Cukup disimpan di hati saja, Masya Allah, karena semuanya adalah berada dalam kebaikan. Nah, ini poin penting juga nih. Masih mendengarkan musik. Wallahi, musik dan Al-Quran nggak mungkin bersatu. Ya, nggak mungkin bersatu.
Ya. Jangan sampai kita mau menghafal Al-Quran dinodai oleh lantunan-lantunan musik. Ini fakta. Ana pun kalau mendengarkan musik, ya mendengarkan musik nih, ya sudah malas untuk menghafal Quran, gitu ya, malas sudah untuk murojaah karena daya rusak dari musik sendiri ini sangat dahsyat. Kira-kira begitu. Tapi gimana ya? Kita kan sudah sistem kita sudah musik semua. Kita buka TV musik, semuanya musik. La haula wala quwata illa billah, kita pasrahkan saja kepada Allah. Bismillah, semaksimal mungkin kita hindari. Nah, kemudian sugesti negatif. Jangan ahan. Nanti takut nggak punya waktu luang, nanti takut sibuk lah, apalah. Jangan, ini sugesti negatif. Ya, Allah nggak suka sugesti negatif. Tanamkan sugesti positif di diri kita masing-masing. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah atas apa yang bermanfaat bagi kalian. Wasta'in billah wala ta'jaz. Senantiasa minta pertolongan kepada Allah dan jangan kita patah arang duluan. Kira-kira begitu. Ya, inilah hal-hal yang harus dihindari selama kita menghafal Al-Quran. Ya, bagaimana ya? Insya Allah. Ana tegaskan lagi, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Al-Quran itu udah dimudahin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Tapi kenapa kita nggak mau? Kan gitu. Pertanyaan besar ini Ana kembalikan kepada bapak-bapak, ibu, saudara-saudari sekalian. Ya, Al-Quran sudah dipermudah. Mindset kita harusnya mindset mudah. Dan insya Allah, kalau kita menjadi ahli Quran, banyak benefitnya, banyak untungnya untuk kita semua. Oke, nah kira-kira demikian. Alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan kajian kita, meraih kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Ana harap insya Allah mudah-mudahan dapat dicerna dan diterima dengan baik. Kira-kira sebelum Ana tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaannya? Oke. Ada pesan ya. Ada pertanyaan dari Ibu Wasitah. Tanya Ustadz, berarti kalau sudah proses menghafal, sama sekali tidak boleh mendengarkan musik dalam bentuk apapun dimanapun. Oke. Ya. Ana ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya Al-Quran dan musik itu saling berlawanan. Ya. Saling berlawanan. Pasal kita suka musik, ya, ataupun pasal kita sering mendengarkan musik. Bisa kita suka nonton film di YouTube misalnya, kan ketemu dengan musik. Ini bagaimana kan gitu kan? Nah, sebisa mungkin, semaksimal mungkin tolong dihindari. Ya, semaksimal mungkin tolong dihindari. Ini kita belum membahas tentang hukum musik ya, karena ini bukan ranah Ana ya, ini ranah ulama fikih. Ya, kalau hukum musik sendiri kan banyak khilaf ya. Namun pendapat paling kuat adalah hukum musik adalah haram. Ya, haram itu apa? Ya haram, ya daging babi haram gitu ya. Nah, ini pendapat yang terkuat ya, terlepas dari khilaf banyak pendapat ulama. Tapi ya semaksimal mungkin tolong dijauhi terlebih dahulu ya, dijauhi terlebih dahulu yang namanya musik. Musik itu maksudnya kita mendengarkan, Bu. Kita buka handphone kita sengaja dengerin musik. Jangan ya, jangan seperti itu. Nah, kira-kira demikian Bu ya, semaksimal mungkin harus dihindari. Semaksimal mungkin. Oke. Kan susah juga kalau dimanapun ya, kita masuk mall ada musik gitu ya, buka TV ada musik, susah ya. Jadinya semaksimal mungkin saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu hamba melainkan kesanggupannya saja. Kira-kira demikian ya. Ada yang ingin tanyakan lagi sebelum ditutup? Ana Ustadz, silakan. Banyak. Ustadz kan sudah ada kiriman pembelajarannya, pilihan pembelajaran untuk kita, misalnya seperti tajwid detail plus tahsin juz 1 terus sama hafalan. Nah, kita yang sudah belajar di GQ ini disuruh memilih. Nah, itu menurut Ustadz sebaiknya kita yang memilih apa dari pihak Ustadz ya yang menganalisa menganalisa kita baiknya di yang mana belajarnya gitu. Ya. Ini Masya Allah ya. Ini pertanyaan dari Ibu Jenny ya. Ibu Jenny ini alhamdulillah ya sudah konsisten ikut di GQ, kelas di GQ. Oke, pertanyaan yang bagus ya untuk Bu Jenny.
Jadinya sebetulnya kita yang klasifikasikannya ya. Kita yang mengklasifikasikannya, nanti insya Allah kedepannya kita petakan. Kan kemarin sudah ikut kelas ya. Nanti dari kelas itu sudah kita bisa petakan Bu, ikut kemananya aja. Ya nanti insya Allah tinggal terima ininya ya, tinggal terima ikut kemananya saja. Nah, mungkin gitu Bu Jenny. Ya, nanti misalnya bisa melanjutkan ke kelas menghafal, ya lanjut gitu. Nanti akan diumumkan pesertanya. Kalau belum bisa lanjut dulu, ya sudah silakan pilih mau ikut bergabung ke kelas tahsin yang dasar ya atau udahan gitu ya. Tapi sayang kalau udahan Bu ya. Nah, kira-kira demikian. Ya, Masya Allah. Ya, kira-kira begitu. Ya, semangat bagus ya Bu Jenny ya. Insya Allah ya. Ya. Oh iya. Ada lagi? Oke ya, Ibu Setiawati, Bu Tia. Apakah boleh ikut kelas tafsir atau tadabbur sebelum bisa baca Quran, apalagi menghafalkannya? Oke, yang dimaksud tafsir ini kan kumpulan ya, kumpulan dari segala jenis ilmu untuk menginterpretasikan ayat Al-Quran, untuk menarik kesimpulan atau menarik maksud dari Al-Quran. Kalau ikut kelasnya, jawabannya adalah boleh-boleh saja. Kalau menjadi ulamanya atau kalau menjadi gurunya, jawabannya adalah dilarang. Gitu ya. Nah, kalau Ibu mau ikut kelas tafsir, misal di GK nih, insya Allah misalnya nanti kita kedepannya buka kelas tafsir nih, ikut silakan. Banyak manfaatnya. Kita bisa tahu makna-makna dari surat tafsir Ar-Rahman misalnya. Nah, ini kita bisa tahu nih. Nah, ikut silakan suratnya ya. Kira-kira begitu. Misalnya ada lembaga-lembaga lain mengadakan kelas tafsir, silakan ikut. Manfaatnya sangat banyak. Akan tetapi kita belum boleh menafsirkan Al-Quran sendiri apabila belum menguasai Al-Quran tersebut. Ya, kira-kira demikian. Oke. Saya mau tanya, Ustaz. Silakan. Ini buat saya pribadi ya, ada nggak saran dari Ustaz. Saya tuh agak lemah untuk menghafal, dan saya juga nggak tahu apa yang menonjolnya, baik visual atau audio ya. Tapi saya lihat, saya merasa tuh lemah dalam menghafal. Ada nggak saran gitu buat tipe kayak saya? Syukran, Ustaz. Ya, oke, sebelumnya Ibu Titi ya. Syukran jazakillah khair atas pertanyaannya. Ana mau memetakan dulu nih. Ibu usia gitu ya, rumah tangga dan kesibukan gitu. Iya. Rumah tangga Bu ya? Saya iya, umur 53. 53. Kesibukannya Bu? Sibuk banyak sibuk. Sibuk anak banyak dan pekerjaan banyak di rumah. Nah, kayak sudah bisa Ana rumuskan ya secara sederhana mungkin ya. Nanti kalau secara mendalam itu Ibu sendiri yang paham tentunya ya. Nah, sebetulnya soal tidak ada gairah, tidak punya semangat untuk menghafal, wajar. Kenapa wajar? Pepatah. Ya, bagaikan mengukir di air ya kalau sudah berumur. Ya, ini mungkin ini yang menjadi stereotip atau menjadi paham ibu-ibu semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita semua setuju kalau kita sudah berumur, kita kehilangan daya tangkap kita dan kehilangan semangat kita untuk menghafal. Mungkin ya, ini sangat dimungkinkan. Karena kita merasa sudah berumur nih, sudah susah. Nah, tapi bagaimana caranya untuk menghilangkan sugesti-sugesti negatif tersebut dan digantikan dengan sugesti positif yang ada. Yang pertama caranya adalah dengan membaca kisah-kisah. Ya, Ibu boleh membaca kisah-kisah pejuang-pejuang Al-Quran yang mungkin seusia Ibu, ya bahkan lebih tua dari Ibu, ada banyak ya, membaca kisah-kisah dan meneladani kisah-kisahnya. Misal ya, anak kenal namanya Kaila mungkin ya. Kaila Nur Syahwa ini kan dia seorang yang buta ya. Orang buta saja bisa menghafal Quran gitu ya. Kita yang sehat kok enggak gitu kan. Itu salah satu contoh kisah. Ya mungkin Ibu bisa berangkatnya untuk mencari motivasi tersebut bisa dari kisah ya. Ibu mendengarkan kisah di YouTube, di pengajian dan lain sebagainya ya yang bisa men-trigger, memotivasi diri Ibu untuk semangat lagi untuk beral-Quran. Ini yang pertama, Ibu dengerin kisah-kisah yang menarik, yang penuh hikmah. Dan yang kedua adalah tolong buat lingkungan Qurani.
buat lingkungan yang Qur'ani. Ya, bagaimana caranya? Ibu mulai sekarang berteman dengan ahlul Quran. Itu secara nggak langsung akan men-trigger kita, memicu kita untuk, wah misalnya, ya, misalnya kita ikut one day one juz. Ini tanggung jawab di grup WA. Setiap malam disetorkan, udah one day one juz belum? Udah membaca satu hari satu juz belum? Di-storin di WA. Kan ada beban sendiri. Kita yang belum setor kayaknya, aduh kok yang lain udah pada setor kok saya belum. Nah, buat komunitas seperti itu atau dekati komunitas yang menerapkan nilai-nilai Quran di dalamnya. Itu insya Allah semangat kita akan terpicu sendiri. Itu yang kedua ya. Yang pertama baca-baca kisah-kisah teladan, dan yang kedua buat lingkungan se-Qurani mungkin. Nah, apabila belum bisa juga, belum terpatri juga semangat untuk beral-Qur'annya, ya mungkin bisa ditanyakan bisa dicari penyebabnya, ya cari penyebabnya kenapa ibu nggak mau atau kenapa ibu kurang semangat. Apakah karena kesibukan, ya, ataukah karena demotivasi saja, ya, karena misalnya berpikiran oh saya takut nggak bisa dan lain sebagainya. Padahal kan menghafal nggak harus 30 juz, stop begitu. Target saya 30 juz dalam tahun 2022. Nggak harus seperti itu, ya. Menghafal itu gimana? Menghafal itu step by step, ya. Satu surat dulu, masa iya nggak bisa kan gitu ya. Ibu punya hafalan misalnya sudah juz 30, sampai An-Naba sudah hafal misalnya. Nyoba surat Al-Mulk, ya coba dulu Al-Mulk, pelan-pelan saja seperti itu ya. Nyoba pelan-pelan, ya nyoba pelan-pelan. Yang penting ada hafalan masuk, nggak usah 30 juz, nggak usah apa. Yang penting kita menghafal dulu nih Bu, ya. Nanti insya Allah semangat untuk hafil mudah-mudahan terbentuk dari situ. Meskipun nanti nggak tahu ya kita jadi hafiz beneran apa enggak, kan nggak ada yang tahu umur, usia dan kemampuan gitu ya. Nah kalau usaha yang ketiga ini mencoba memaksakan menghafal nggak bisa juga ibu laksanakan, kita mungkin ya cara keempat dengan terapi Al-Quran, ya terapi Al-Quran atau yang biasa disebut dengan ruqyah, ya karena takut-takutnya motivasi-motivasi negatif tersebut datangnya dari bisikan-bisikan syaitan atau was-was dari syaitan. Ruqyah paling gampang apa sih Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian? Ruqyah yang paling gampang adalah zikir pagi dan petang. Itu ruqyah paling mudah. Ya. Ruqyah paling mudah nomor 2 itu apa? Baca ayat kursi setiap habis sholat. Ya, insya Allah kalau kita rutin zikir pagi dan petang, ya kalau bahasa yang lain al-maksurat lah gitulah ya, atau rutin ayat kursi gitu ya, itu insya Allah lihat ya, sepekan mungkin belum ada reaksi, 2 pekan 3 pekan kalau kita rutin itu insya Allah banyak reaksinya Pak, ya kira-kira demikian. Oke, apakah sudah bisa menjawab? Alhamdulillah Ustaz dapat motivasi. Terima kasih. Syukran. Iya. Oke, kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin satu lagi. Saya boleh bertanya Ustaz? Silakan Ibu. Ya, kalau saya berusaha menghafal itu juga mendengar dan sambil melihat Al-Qur'annya kan ya. Nah, tapi dari qor yang kita dengar itu kan memang terus kita tilawah sendiri itu kan beda ya nadanya Ustaz. Nah, jadi kalau kita udah hafal, misalnya udah ada yang kita hafal, tapi untuk kita bawa ke tilawah kita sendiri itu kadang-kadang saya suka bingung sendiri kok jadinya keluarnya begini. Nah itu gimana ya Ustaz solusinya gitu. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama ya. Untuk pertanyaan Bu Rena sudah Ana singgung sebetulnya tadi ya, cuma belum agak detail, belum mendetail. Jadinya persiapkan qori yang cocok dan konsisten. Konsisten dengan qori tersebut. Misal, Ibu cocok dengan qori nada ya, kita cocok di nada juga ya. Ibu cocok di Abu Usamah misalnya. Ya sudah pakai itu saja konsisten ya. Nggak usah cari qori yang lain karena akan menjadi beban. Nah, akan tetapi kalau kita nggak menemukan yang cocok, ya misal nggak ada yang cocok sama nada kita, ya usahakan punya satu qori yang bisa kita jadikan pedoman untuk menghafal. Kalau metode Ibu auditori ya, kalau Ibu lebih mendengar, satu aja qorinya ya. Gak apa-apa dia beda dengan bacaan kita. Yang penting qorinya nggak ganti-ganti. Seperti itu kira-kira ya. Gak apa-apa beda dengan nada kita. Karena benar, Bu Rena bilang benar ya. Kalau kita sudah
menghafal dengan nada qori tersebut, apabila kita praktekkan dengan nada kita sendiri, ya, jangankan nada qori yang lain, nada kita sendiri saja sudah bingung, gitu, sudah buyar hafal kita, ya. Dan itu sebabnya persiapkan satu saja qori yang cocok, kemudian konsisten. Nanti insya Allah ini kan baru awal-awal mungkin ya, baru awal-awal. Nanti akan terbiasa. Bahkan tidak menutup kemungkinan nada kita akan berubah menjadi nada si qori ini. Ya, ini nggak menutup kemungkinan. Ya, kira-kira demikian. Nah, tapi usahakan jangan diganti-ganti nadanya. Kira-kira gitu Bu Rena ya? Maka menjawab? Ya, terjawab Ustaz. Ya. Oh ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ana mau nanya tambahan. Ya, silakan Bu Jenny. Menyambung seperti Mbak Renas, kalau saya kan suka sering dengerinnya Ustadz Muflih ya. Ustadz Muflih. Itu jadi nanti maksudnya kalau kita punya satu, saya suka dengan dia gitu, nanti kita ngafalinnya atau nadanya mengikuti dia gitu. Oke. Oke, terima kasih. Oh, udah, pertanyaannya Bu. Sudah ya? Mengikuti nada-nada lagu Ustadz Muflih apa bagaimana gitu maksud? Oke ya. Pertanyaan bagus nih. Misal Bu Jenny sudah rutin Ustadz Muflih Sakitra misalnya ya. Sudah rutin sama nada beliau. Nah, Ustadz Muflih mungkin cuma bisa ditemukan juz 30 aja ya. Anda lupa ya. Nah, gimana nanti kalau surat-surat yang lain? Nah, ini poin pertama dulu. Ya. Dan poin yang kedua menyambung. Nadanya kalau kita memang auditori ya, kalau kita memang modelnya auditori, kuping kita memang lebih peka ketimbang mata kita, itu nanti nada si Ustadz Muflih tersebut ya, hafizahullah, akan ikut sendiri. Ya. Adik ana hafalan Al-Isra bareng ana ya, menggunakan nada Misyari Rasyid. Adik ana sampai sekarang nadanya nada Misyari Rasyid. Seperti itu ya. Jadi dia akan menghafal mengikuti nadanya sendiri. Bagaimana kalau kita sudah punya nada yang lain? Kan masalahnya di situ. Kalau kita punya nada sendiri nih, nada dasar dari kita. Nah, tapi kita dengerin si Ustadz Muflih juga gitu. Ini bagaimana? Kan saling kontradiksi. Nah, jawabannya adalah berarti kalau kontradiksi tersebut ya, kalau ada terjadi kontradiksi, bisa jadi ibu ternyata bukan auditori, tapi ibu visual. Ya. Karena ya berdasarkan apa yang Ana sudah tangkap ya, auditori ini, dia ini orangnya konsisten, nggak bisa diganggu, ya resonansinya nggak bisa diganggu-ganggu lah, nah gitu ya bunyi-bunyiannya nggak bisa diganggu. Nah berarti kalau ibu masih keganggu juga sama nada ibu dasar, maksudnya nada dasar ibu tidak mengikuti nada dari Ustadz Muflih tadi, berarti bisa jadi ibu ternyata visual, gitu, ya. Jadi pemetaan tentang metode menghafal itu sangat penting sebelum kita lanjut untuk menghafal yang lebih banyak. Kira-kira gitu Bu Jenny ya. Jadi lanjut aja terus pakai nada Ustadz Muflih, nggak apa-apa, nanti insya Allah nada beliau ikut sendiri ke dalam hafalan ibu. Kira-kira gitu. Oke. Mungkin alhamdulillah ya kita cukupkan saja ya materi kajian di sore hari yang berbahagia kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak nih kepada 30 orang partisipan ya yang mungkin datang dari berbagai, tadi sempat nembus angka 38 ya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Tolong kebaikan ini disebarkan ya, kalau kita punya Gema Quran Indonesia ya, karena kita berintisnya juga baru Bu ya, pada saat pandemi juga ya, jadinya kita belum go offline gitu ya, karena kita masih online. Tolong kenalkan ke teman-teman dekat dan lain sebagainya tentang Gema Quran Indonesia ini, agar mudah-mudahan syiar Al-Quran dapat menggema di seluruh Indonesia. Oke, hadza Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin kita tutup pertemuan kita yang berbahagia ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu iyana wa iyyakum. Ana pamit undur diri. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum.